Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menyajikan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah mengamati beberapa gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Setelah mengamati gambar tersebut, maka kalian diminta untuk berdiskusi. Yang pertama, apa itu pergaulan bebas? Jelaskan penyebab seseorang melakukan pergaulan bebas. Lalu bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pergaulan bebas? Lalu berikutnya, kalian diminta untuk mendiskusikan apa itu zina, lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan zina, lalu dampak buruk apa dari perbuatan zina, serta bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan zina. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan juga agama. Faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas diantaranya adalah yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Yang kedua, keluarga broken home. Ketiga, faktor lingkungan. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, gaya hidup. Dan keenam, kurangnya wawasan agama. Lalu, cara mengatasi pergaulan bebas diantaranya adalah pertama, selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Kedua, berpendirian kokoh. Ketiga, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif. 4, ingat selalu akan orang tua. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada agama. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terkait pergaulan bebas dan perbuatan zina? Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan tentu dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan tentu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sungguh, zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk." Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 32. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, apabila perzinahan atau pelacuran dan perilaku seks bebas sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan serta dianggap biasa, maka infeksi
dan penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyangnya, maka akan menyebar di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu, dalam hadis lain pun dijelaskan, umatku akan terus ada dalam kebaikan selama belum menyebar di tengah mereka anak hasil zina. Jika di tengah mereka menyebar anak hasil zina, maka Allah nyaris meratakan azab atas mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain pun mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, yang kedua memutuskan rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Lalu diriwayatkan pula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pezina akan menyeburkan diri di dalam azab akhirat, di dalam sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis berikutnya adalah orang yang bahkan maraknya perzinahan itu merupakan salah satu tanda dekatnya kedatangan hari kiamat. Dengan sabdanya, di antara tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah hilangnya ilmu, menonjolnya kebodohan, merajalelanya miras, dan maraknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakallahu bil khair. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.